Berbicara tentang orang tua, saya jadi ingat sebuah kisah. Seorang ayah yang sudah berusia 60 tahun, tetapi masih berprofesi menjadi seorang petani karet. Beliau tidak berpendidikan, namun beliau berkeinginan sekali untuk menjadikan salah seorang putranya menjadi sarjana hebat. Beliau rela untuk menguras seluruh tabungan yang ia miliki. Beliau rela untuk bekerja di bawah teriknya sinar matahari sebagai petani. Dan bahkan beliau rela untuk menjual sebidang tanah yang ia miliki hanya untuk kesuksesan studi putranya. Dan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, putranya berhasil menjadi wisudawan terbaik di salah satu kampus di Yogyakarta. Petani tersebut berlokasi di Desa Kemang Indah, di Kecamatan Mesuji Raya, di Kabupaten Ogan Komering Ilir, di Sumatera Selatan. Petani tersebut bernama Bapak Sunarto dan beliau adalah ayah saya. Halo semuanya, kembali lagi di podcast di channel YouTube STIYKPN Business School. Pada podcast kali ini kita sudah kedatangan tamu yang spesial, yaitu Mas Misnanto SM. Halo Mas Misnanto. Halo Pak Isnanda, suatu kehormatan nih Pak bisa diundang di podcast STIKPN. Terima kasih atas kedatangannya. Terima kasih. Jadi kenapa Mas Misnanto, Mas Misto ini saya undang ke podcast ini karena prestasinya, banyak segudang prestasi, dan di wisuda bulan Maret 2023 kemarin menjadi wisudawan terbaik S1 ya Mas Misto ya. Nanti kita akan cerita banyak tentang prestasinya, harapannya bisa menjadi inspirasi dan motivasi adik-adik kelasnya supaya bisa berprestasi gitu. Nah, kita perkenalan dulu nih, Mas Misto ini berasal dari Kabupaten Ogan Komering Ilir. Betul. Ya, nah mungkin bisa diceritakan Mas Misto dulu dari sekolah mana, kemudian bagaimana bisa sampai Jogja, dan tadi sempat ngobrol itu katanya 24 jam perjalanan menuju Jogja. Betul. Naik bis. Boyok itu. Kalau saya loh, Mas Misto ya masih muda. Ya, boleh diceritakan itu dari desa ya, betul ya. Berapa jam sampai kota dan seterusnya sampai Jogja ini gimana? Saya lahir 8 Februari 2001 Pak di Desa Kemang Indah, salah satu desa di Sumatera Selatan. Kemudian saya menamatkan SD saya tuh di SD Negeri 1 Mesuji Raya, SMP Negeri 1 Mesuji Raya, dan kemudian melanjutkan SMK Negeri 1 Mesuji Raya. Setelah lulus SMK, sebenarnya saya memutuskan untuk bekerja. Kala itu saya ingin bekerja di Jepang Pak, menjadi pekerja magang. Nah, tetapi karena umur saya belum cukup, oleh karena itu ayah saya menyuruh saya untuk berkuliah. Jadi itu di 2019 saya berangkat ke Jogja untuk mencari kampus di jurusan manajemen yang dapat menampung saya Pak. Jadi saya salah satu orang yang tidak pernah mengikuti SNPTN, SBMPTN. Saya tidak pernah merasakan kedua tes itu yang biasanya sangat fenomenal. Betul Pak, karena memang saya tidak ingin berkuliah gitu. Nah, saat berkuliah di STIYKPN ini, Mas Misto pernah mengikuti event Kemah Budaya. Ya. Boleh diceritakan event apa itu dan bagaimana ceritanya bisa lolos sampai jadi finalis ya? Ya. Boleh diceritakan. Jadi event itu di tahun 2021 Pak. Jadi 2 semester saya telah menempuh mata kuliah di kampus ini. Kemudian salah satu pelajaran yang paling penting saya kira di dunia manajemen atau dunia bisnis itu adalah bagaimana kita menemukan solusi atas permasalahan Pak. Nah, oleh karena itu setelah saya menemukan materi tersebut, saya mencari permasalahan yang ada di desa saya. Kemudian saya muncul inovasi bersama teman saya adalah sistem keamanan desa. Bagaimana saya bisa mengamankan sebuah desa untuk menjadi desa yang aman seperti itu. Nah, terciptalah sistem itu. Nah, kemudian kami berpikir Pak, bagaimana sistem ini dapat berkembang. Tentunya adalah mencari investor. Nah, event Kemah Budaya itu tadilah event yang menginkubasi ide-ide siapapun itu untuk menjadi sebuah startup yang nanti ditemukan oleh investor gitu Pak. Oke, luar biasa. Kemudian setelah ikut Kemah Budaya, selanjutnya
Mas Misto membuat aplikasi untuk petani karet. Iya. Itu aplikasi apa sebenarnya? Jadi tahun 2021 inovasi saya adalah yang tadi Pak terkait dengan sistem keamanan. Di tahun 2022 saya ingin melihat lagi Pak, apa sih masalah yang saya temukan di lingkungan saya. Masalahnya adalah terkait dengan perkebunan di wilayah sana sendiri Pak. Jadi saya hidup dan berkembang itu di wilayah perkebunan karet. Jadi rumah penduduk itu juga di wilayah perkebunan karet seperti itu. Jadi saya merancang atau mencoba untuk mengamati apa sih masalah yang terjadi di dunia atau di industri perkebunan karet ini. Salah satu masalahnya adalah terkait dengan produktivitas, Pak. Jadi kalau kita melihat secara peta global, Indonesia itu merupakan negara dengan luas tanaman karet terluas di dunia, nomor 1. Tetapi dengan produktivitas Indonesia itu merupakan negara dengan produktivitas terendah di dunia terkait dengan tanaman karet. Nah, hal tersebut memicu saya untuk membuat sebuah inovasi. Nah, pada saat itu inovasi yang saya temukan atau yang saya buat adalah membuat sebuah aplikasi yang bisa digunakan oleh seluruh petani karet di seluruh Indonesia. Tapi aplikasi tersebut masih berbentuk prototipe dan mungkin kedepannya akan dikembangkan, Pak. Tapi untuk sekarang masih dalam bentuk prototipe seperti itu. Nah, kemudian aplikasi tersebut sempat Mas Misto tulis menjadi sebuah paper, kemudian diikutkan ke conference dan dapat best paper ya. Kebetulan Nah, ceritanya itu. Jadi prototipe yang telah saya inovasikan tadi Pak, di awal tahun 2022 saya sempat ikutkan event dari kementerian Pak, di Kementerian BUMN yang berkolaborasi dengan Kementerian Pendidikan juga. Alhamdulillah prototipe tersebut mendapat 50 prototipe terbaik dari event tersebut. Kemudian dari prototipe tersebut saya tulislah Pak secara ilmiah. Berhubung kita mahasiswa dan lingkungan akademik, saya tulislah itu menjadi sebuah paper. Saya ikutkan event internasional di conference itu, disupport juga oleh STIKPN, dan kebetulan salah satu juara itu dari Tiongkok dan salah satu juara dari Indonesia itu dari paper kami Pak. Itu saya tulis dengan Bapak Julianto Agung Saputro juga. Oh, keren ya. Semoga bisa menginspirasi ya teman-teman mahasiswa bisa membuat paper bersama dosen gitu ya, diikutkan ke conference gitu. Kemudian saat melakukan tugas akhir nih, Mas Misto juga kerja part time gitu. Gimana ceritanya? Betul. Jadi tugas akhir saya itu terkait dengan aplikasi tadi Pak. Nyambung ya? Masih nyambung terkait dengan bagaimana yang awal itu prototipe, yang kedua adalah terkait dengan kesiapsiagaan petani untuk menggunakan aplikasi tersebut, yang di tugas akhir itu sangatlah komplit terkait dengan bagaimana kesemuanya Pak saya tuangkan di tugas akhir saya. Jadi saya itu hanya menyelesaikan tugas akhir itu saya cuman sekitar 10 hari atau 12 hari Pak. Karena memang alur berpikir untuk penyelesaian tugas akhir itu sudah ada Pak. Dari semester sebelum. Jadi itu saya masih ingat sekali ketika saya diminta oleh Bapak Julianto Agung Saputro yang membimbing saya untuk mengumpulkan judul. Tapi saya kumpulkan sudah sampai bab 5 Pak. Sudah selesai sampai 1 sampai 5. Oh, saya ingat. Mahasiswa bimbingan saya itu panik gara-gara Mas Misto itu sudah sidang duluan. Pak, itu Mas Misto udah sidang duluan, ini kami juga, oh bagus yuk, ikut sidang yuk gitu. Padahal secara umum teman-teman mahasiswa masih mungkin bab 3 gitu ya. Karena belum sampai di ujung semester gitu, tapi Mas Misto sudah selesai gitu ya. Alhamdulillah kemarin berhasil sidang, memang di 1 bulan itu udah berhasil sidang sih Pak. Dan jadi sidang tercepat. Ya, keren. Nah, kemudian bisa jadi wisudawan terbaik, kemudian mewakili teman-teman wisudawan di valedictorian speech. Itu fenomenal menurut saya pidatonya. Berapa lama persiapannya membuat pidato itu? Oke. Jadi kalau saya tadi agak bangga terkait dengan tugas akhir dapat saya selesaikan dengan 10 hari, tapi kalau terkait dengan pidato itu 1 bulan saya selesai itu tidak selesai Pak. Jadi lebih lama saya menyiapkan pidato daripada tugas akhir saya. Karena memang kalau saya mengaca ke diri saya sendiri, yang harus disampaikan di pidato adalah terkait dengan perjalanan hidup siapapun yang menyampaikan itu Pak.
Dan kalau saya mendeskripsikan saya sendiri itu, saya merupakan pemuda yang biasa-biasa saja, Pak. Bahkan sampai sekarang saya tulis di bio Instagram saya adalah pemuda yang biasa-biasa saja. Jadi untuk menceritakan terkait dengan diri saya sendiri itu saya mengalami kesulitan, Pak. Tapi alhamdulillah kemarin diapresiasi, mungkin ada beberapa teman saya yang WA, ada yang disampaikan oleh tadi Pak Isnanda kalau banyak yang nangis ataupun terharu ataupun fenomenal itu. Terima kasih sih, Pak. Terima kasih. Ya, kemudian karena lulus wisuda S1 itu cum laude, akhirnya mendapatkan beasiswa S2. Jadi sekarang S2 sambil bekerja ya, Mas Misto ya? Betul, alhamdulillah. Jadi ternyata ini mungkin juga menginformasikan kepada teman-teman SMK atau SMA yang akan mendaftar di kampus manapun. Di kampus STI KPN ini ternyata kalau Anda berhasil lulus S1 dengan predikat pujian cum laude atau kalau saya tidak salah itu 3,51, itu mendapat bonus beasiswa, Pak. Dan beasiswa itu juga ada yang fast track. Jadi kebetulan kemarin saya mendapat beasiswa, mendapat fast track, alhamdulillah. Jadi lulus S2 bisa lebih cepat gitu. Bisa lebih cepat. Dan kuliah S2-nya malam. Dan kuliah S2-nya malam. Jadi kemarin ada tawaran pekerjaan, saya terima, Pak, karena memang kuliahnya itu malam. Jadi Senin sampai dengan Sabtu ketika siang itu saya bekerja, ketika malam saya bisa kuliah seperti itu. Bahkan dapat pekerjaan sebelum wisuda ya? Alhamdulillah, Pak. Jadi kalau terkait dengan pekerjaan itu sebenarnya ketika saya skripsi pun sudah kerja. Jadi diminta untuk membantu salah satu perusahaan di bidang konsultan, Pak, untuk menyelesaikan beberapa proyeknya. Kalau itu memang ada proyek dari Kementerian Keuangan, ada dari kabupaten dan kota gitu kan. Saya diminta. Itu juga berkolaborasi dengan dosen sini, Pak. Ada beberapa dosen di sini, ada Ibu Lita, ada Prof Baldri, ada Ibu Cynthia. Itu. Jadi ketika saya skripsi itu berhubung saya alhamdulillah bisa agak cepat skripsinya, jadi setelah itu saya melanjutkan proyek-proyek yang diberikan itu, Pak. Jadi saya melanjutkan proyek, kemudian proyeknya itu selesai di sekitar bulan Januari kemarin, Pak. Setelah proyek itu selesai, ternyata perusahaannya menelpon kembali untuk meminta menyelesaikan proyek lagi. Tetapi bukan hanya sebatas menjadi tenaga atau asisten tenaga ahli, Pak, tapi menjadi karyawan di situ. Jadi alhamdulillah sih sudah bekerja sekarang. Keren. Ini terakhir pertanyaan dari saya, Mas Misto. Dengan segudang prestasi yang sudah dimiliki tadi, cita-citanya apa sih ke depan? Tentunya terkait dengan cita-cita, mungkin yang paling utama itu bagaimana kita bisa bermanfaat mungkin ya, Pak, bagi lingkungan sekitar saya, bagi umat manusia, ataupun kalau sabda Nabi itu kan sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi kalau terkait dengan end game saya, mungkin kalau terkait dengan cita-cita jangka panjang saya, mungkin 40 tahun, 50 tahun lagi saya akan menjadi seorang guru, Pak, atau pendidik, Pak. Mungkin mendidik mungkin di desa kecil tapi yang memiliki sumber daya yang memadai seperti itu, Pak. Jadi kayak kalau film itu kayak film Three Idiot itu, Pak. Jadi seorang guru yang nanti melahirkan penemuan atau ilmuwan-ilmuwan hebat, tapi di desa kecil, mungkin seperti itu, Pak. Tapi kalau jangka waktu sekarang sampai dengan hal tersebut akan terjadi, mungkin saya akan berbisnis, mungkin akan mendirikan perusahaan, mungkin alhamdulillah, amin. Mungkin akan menjadi dosen mungkin, Pak, amin, seperti itu sih, Pak. Tapi kalau cita-cita yang paling akhir itu saya ingin mendedikasikan diri saya untuk menjadi seorang pendidik. Oke, itu tadi podcast kita bersama Mas Misto. Semoga bisa menginspirasi teman-teman mahasiswa, adik-adik kelasnya Mas Misto yang masih berkuliah ataupun yang masih bersekolah di SMA, SMK. SMK mana, Mas Misto dulu? Kalau saya dulu itu berasal dari SMK Negeri 1 Mesuji Raya. SMK Negeri 1 Mesuji Raya. Saya yakin Bapak Ibu guru di SMK Negeri 1 Mesuji Raya tentu bangga dengan prestasi alumnusnya yang sudah bisa menjadi wisudawan terbaik S1 dan sekarang sedang menempuh S2 di STI KPN Business School. Terima kasih Mas Misto atas sharing-sharingnya, semoga sukses selalu ke depannya. Sekian podcast kita hari ini, sampai ketemu di podcast kita selanjutnya. Bye-bye.